malam Selasa, diam lagi main handphone ceritanya. Udah gitu, beberapa menit kemudian gitu, itu posisinya tuh setelah maghrib. Ya, lagi main handphone biasa ada mendengar suara-suara sapu lidi terus digesek. Ya. Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di The Mistis Channel. Di acara podcast katanya serem. Kami di sini sudah kedatangan narasumber yang mungkin bisa diperkenalkan dirinya, dari mana, terus tahu podcast ini dari siapa. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah diundang di sini. Ya, Senang sama-sama. bisa. Seneng. Iya, senang bisa berbagi cerita di sini, gitu, berbagi pengalaman di sini. Izin memperkenalkan diri. Siap. Boleh, harus boleh. wajib itu. Ya, namaku Hanifah. Bisa dipanggil Hani. Hani. Ya, atau apa aja Madu. gitu. Bukan madu ya. Kenapa diulang lagi? Sayang. Ya, jadi saya tahu channel ini. Ya. Jadi dari kakak sendiri Ya. dan saya pun ngeliat gitu. Nonton ya. Udah di subscribe juga ya? Udah dong. Udah dong, pasti. Di like juga ya. Udah. Di share juga ya. Ya. Nanti di share lagi deh. Iya. Mungkin Hani ya, nyebutnya ke Hani aja gak apa-apa. Di sini kita lebih ke berbagi pengalaman tentang cerita mistisnya aja dari Kak Hani yang mungkin masih membekas sampai sekarang. Gimana pertamanya? Yang paling membekas ya. Iya. Oke. Di sini saya kebetulan bisa dibilang sensitif ya. Sensitif. Tapi kalau dibilang indigo sih enggak, karena kalau indigo itu biasanya tuh kayak identik mereka bisa apa tuh namanya? Mediasi, ya, mediasi interaksi, gitu. terus mediasi, Kayak gitu. Kalau aku tuh ya bisa dibilang lebih ke sensitif, kayak lebih bisa ngerasain, terus kayak ngeliat kayak gitu. Tapi kalau ngobrol mah enggak, kalau ngobrol enggak, cuman mereka tuh kayak apa ya, ngirim sinyal gitu kayak Ya, ngirim energi gitu kali ya. Iya, ya, energi mungkin gitu. ya, kayak memperkenalkan ini gua gitu. ada, aku tuh ada gitu ya. Iya. Oh, jadi cuman bisa saling ngerasain doang gitu berarti. Walaupun lihat juga nggak ada kayak kontak bicara gitu, nggak ada. Enggak, tapi Oh, kayak apa ya, bisa dibilang gua tuh pengen ini sama lu gitu, tapi lu nggak bisa. Bisu gitu. kali, setannya bisu. Tapi kaget enggak sih? Jelas. kaget ya, Apalagi Bang. waktu pertama tuh kan. Nah, itu kapan lo pertama maksudnya bisa Boleh sadar, diceritain bisa nggak? sadar Ya, itu yang dibuat tuh. Jadi awal pertama aku tuh belum sadar kayak bisa ngeliat kayak gitu. Karena Sensitif kayak gitu. Ya, ada titik kan, kayak titik dimana kita tuh ngerasain ternyata kita tuh punya kemampuan ini gitu. Kelebihan kayak gitu. Iya. Jadi pertama kali ngeliat nih, ceritanya tuh dulu 2000 berapa tuh? Udah lama lah ya. Aku tuh ini kan, di rumah kan. Rumah itu di belakangnya rumah tetangga. Rumah tetangga. Terus di belakangnya lagi tuh rumah saudara lagi. Gitu. Rumah saudara. Jadi berdempetan lah ya. Jadi setiap rumah tuh ada gang kecil gitu loh. Gang kecil. Oh iya. Nah, Walaupun berdempet juga ada gang gitu. ada gang Iya. kecil gitu. Jadi enggak luas gitu loh. Jadi kalau misalkan malam pun gelap. Gelap pasti. Setapak kayak gitu Iya, mungkin. iya, ya. gitu. Ada lampu pun yang kebayang nggak sih lampu Lorong Redup. ya, lorong. Ya, lampu remang-remang gitu, remang gitu. Makanya, Remang-remang apa? Bukan remang. Ya, terus silakan lanjutin lagi. nah, setelah itu di satu malam saya masih ingat saya apa aku nih?
Ya bebas Boleh, ya. bebas. Saya boleh. Saya boleh, Aku boleh. Aku aja deh. Kulo Biar gitu. lebih- Aing Nggak ya. terlalu baku Nggak kayak Nggak gitu. boleh, aing. Aduh. Ya, kalau saya tuh terlalu baku Iya. kayak teman-teman. biar lebih akrab ya Hmm. gitu. Nah di satu malam aku tuh waktu itu kebetulan lagi di luar, lagi diem di luar malam Selasa, masih ingat banget waktu itu malam Selasa, diem lagi main handphone ceritanya. Udah gitu beberapa menit kemudian itu posisinya tuh setelah maghrib, setelah maghrib ya. Lagi main handphone biasa ada ngedengar suara-suara sapu lidi, terus Digesek. iya digesek, Oke, digesek. Kayak yang Iya, nyapu, iya. iya ya kan, otomatis nengok dong apa itu suara apa gitu. Ya udahlah hiraukan aja gitu, diem, tapi makin lama tuh makin Menjadi-jadi. iya, makin ngejadi-jadi Iya. gitu. Keras suaranya gitu. Iya, ini tuh kenapa gitu kan, kok bisa, padahal gak ada orang gitu kan. Dipanggil juga siapa gitu, gak ada. Gak ada yang nyaut. Gak ada yang nyaut. Itu tuh posisi suaranya tuh di sebelah mana dari Kak Hani? Di sebelah kiri. Jadi ini saya nih, Ya. saya aku. Ya, aku. Aku. Terus dia tuh suaranya di sana, di sebelah sana. Gak terlalu jauh berarti? Enggak terlalu jauh. Ya. Terus Itu bisa dibilang kayak kalau kata Sundanya mah kayak ririwa, makanya ada kata pamali kayak gitu, tau nggak? Pamali jangan nyapu maghrib kayak gitu ya. Sapu nyere kan di Sundanya mah itu tuh. Hah? emang posisinya itu emang ada yang bebersih atau Enggak, gimana? bisa aja kahaninya pernah kayak gitu kan. Siapa tahu dari kahani atau keluarganya. Lain kaget ini. Tong nyebut anjing. Tong nyebut anjing. Tak masuk akal tuh dah. Aduh. Emang Tidak masuk akal lagi, tidak bisa diterima dengan akal sehat ini. emang ih pamali tong nyaput sore-sore bisa kayak Baik, riwa baik. gitu. Oh, itu nggak terlalu jauh dari Ya, tempat kakak posisinya- duduk. Posisinya dekat. Kira-kira berapa meter ya? Enggak terlalu jauh lah pokoknya. Ketika udah ngedenger suara-suara, diem kan. Udahlah biarin aja gitu kan. Mungkin ada orang atau apa. Bisa jadi dibilang pamali juga ya. Pamali. Karena kan kenapa diem di luar gitu kan. Ini Iya. maghrib loh posisinya. Kalau Gitu. kata Sundanya saripna ya. Iya Ya. gitu. Karena waktu itu juga kebetulan lagi dapet kan. Oh, halangan, berhalangan. Iya. Tahu nggak halangan? Jackpot. Lagi jackpot. Iya. Dan berani-beraninya gitu sok-sokan kayak diem di luar gitu main handphone. Gitu. Oh, emang ngaruh kalau misalnya lagi halangan terus posisi mau ke maghrib itu ngaruh kalau Parah secara banget. Ngaruh. Bisnis. Soalnya kalau cewek tuh paling banyak pantrangannya. Iya gitu. Karena kan kalau misalkan cewek lagi dapet tuh apa ya, wangi ya. Iya, Kayak wangi banget. gitu, lebih mengundang gitu. Menggiurkan. Katanya ada yang bilang darah Ya, wanita yang ya hamil halangan itu, haid. katanya tuh makanan kesukaannya mereka katanya. Aduh. Oh, ini Jangan nakut-nakutin nih. Aku Apa? kebetulan lagi cookies and cream gitu ya, soalnya. cookies and cream gitu ya. Merinding. Gitu, kebetulan. Nah setelah itu lanjut ada yang lewat apa nih gitu, Ngelewat kayak sub gitu. oh, Sekelebat kayak gitu. lewat. Apaan gitu, tadi suara terus ini apaan gitu, apa angin doang udah. Jadi kalau diibaratkan perasaan tuh udah gak enak gitu. Ini apaan? Itu memang ngelihat secara sekelebat atau kayak pada angin pus gitu tuh, kayak gitu, ngembus gitu. hitam Oh, hitam banyak hitam. Bayangan. Nah beberapa menit kemudian ada temen kan manggil gitu, Han. itu temen orang benar orang ya. Benar. Dan tahu apa yang terjadi Apaan tuh? ketika temen aku datang, Ah, si makhluk itu kan nempel di nempel. Di temennya. di temen aku. Nempel, terus Jadi- nempel secara gini kayak ngegendong gitu. Ikut dari belakang. Ih, Apa temen kakak bisa juga gitu? Enggak. Oh enggak. Dan itu emang pertama kali kayak bener-bener ngelihat jelas, dan pertama kali kayak ngelihat nempel di badan orang gitu. tapi temennya enggak gitu. Enggak, dia enggak malah kayak kaget. Kamu kenapa
gitu kan. Karena abis itu mungkin aku bener-bener kaget kan, berdiri langsung masuk dalam nubruk pintu tuh. Iya, sampai si pintu tuh langsung aku tubruk. Terus diabain temennya juga, temen kakaknya juga enggak kayak kenapa gitu, bertanya-tanyain juga gitu, kali ya. Tapi itu kak nggak ini temen kakak yang kayak misalnya kan katanya kalau misalnya ada ketempelan tuh kayak berat katanya ininya, nggak cerita juga kakak tuh Dia ngerasa kan berat. nggak jadi cuman dia aja yang sensitif jadi lihat. mungkin kan karena awalnya dia tuh mau apa Masuk. bukan mau memperlihatkan ke aku gitu. Nah, jadi gimana sih kalau serasa dipermainkan gitu loh gitu. Nah, nempel di teman aku. Udah deg-degan ya. Iya nih. Sama aku juga. Gak enak ya suasana. Apalagi ya, Dok. Apalagi ini lagi dapet ya. Iya. Bismillah. Lanjut gak apa-apa sih kakak. Setelah nubruk pintu. Kenapa gitu kan, kamu kenapa gitu. Nggak sadar, langsung pingsan. Nggak sadar. Tapi ketika udah sadar dari pingsan tuh nyerita juga ke Hani ke teman. Tadi Cerita, saya lihat-lihat ini gitu. Karena rame kan, karena posisinya itu nubruk pintu, terus teman juga ini dia kenapa? Jadi mengundang banyak orang. Ya. Tetangga-tetangga mungkin. tetangga, Ada apa mungkin ya? Gitu kan, sampai manggil ustadz juga waktu itu. Ya, bangun kan dikasih air gitu. Kamu kenapa? Gitu, dan yang aku lihat tuh begitu tinggi, gede, dan itu tuh posisinya dia tuh nggak cuma ngikut ke temen aku, tapi ketika dia ikut gini, ini kan teman aku nih, aku di sini, ini teman dia jalan ke sini, si Muhammad itu kan ikut kan? Iya. Ketika aku gimana sih, speechless kan? Itu apa gitu? Ketika aku semakin jelas melihat dia nyamperin. Oh jadi pisah juga sama temennya. Jadi gini, kalau diibaratkan aku halu itu cuma penglihatan kayak teman aku doang nih, nggak ada apa-apa. Ya mungkin ya udah satu aja gini gitu kan. Tapi itu posisinya dari sini tuh dia tuh gini nyamperin aku, dan itu yang ngebuat aku kayak berdiri langsung nabrak pintu gitu, langsung berdiri takut kan, ketakutan, shock, kaget gitu. Akhirnya pingsan. Jadi kayak ngeledekin kayak gitu ya? Kayak bukan nantang gitu. Kayaknya mau kenalin juga kali ya. Iya, kayaknya nggak tahu, entah mau memperkenalkan, entah mau apa ya, nggak tahu kan, orang gitu. Tapi di situ posisinya dia tuh kayak seakan-akan nyamperin aku gitu, nggak tahu mau apa. Dan di situ titik pertama kali kayak semakin hari itu semakin ngeliat. Nah kan tadi kata Kak Hani itu ada ustadz juga ya. Itu ustadznya ketika Kak Hani sadar nyerita bahwa Kak Hani itu bisa kayak gini. Katanya bilang gini, kamu kenapa diem di situ? Ditanya-tanyakan. Awalnya sih nggak apa-apa, kayak kebetulan kan main HP situ karena sinyal jelek kan, udah diem di luar gitu. Emangnya juga di situ tuh kayak yang nyamperin tuh apa ya? Minta wasport itu. Sujon, siapa tahu banyak kuota ya? Masa orang? Bukan orang itu. Iya, sejenisnya kan, makhluk halus kayak gitu. Jadi dia tuh sengaja nyamperin gitu. Niatnya tuh, kamu kenapa jam segini diem di sini? Gitu. Oh, kata ustadznya itu. Iya. Jadi seakan-akan dia tuh menceritakan si makhluk itu tuh mau ngasih tahu kamu kenapa, kita mau ngapain. Oh, pesannya gitu ya, mungkin ya. Iya. Kenapa jam segini diem di sini gitu kan, kayak gitu. Jadi itu tuh banyak banget penerangan cewek kayak gitu ya. Emang banyak banget, nggak boleh. Kalau apalagi posisinya lagi head kayak gitu kan, di luar, diem di luar rumah, kayak apalagi lagi mens kayak gitu, emang nggak boleh banget. Terus untuk keesokan hari itu tetap juga ngelihat juga gitu. Iya. Itu tuh maksudnya tuh kayak cuman sebeberapa kali apa memang sering gitu ngelihat kalau orang yang kayak Kak Hani bisa kayak gitu ngelihat? Kalau aku sendiri sih kayak ibaratkan robot ya, robot kayak gimana ya, ada tombol on off gitu loh. Jadi iya, jadi nggak kayak misalkan nih ada temen yang tahu nih, kan kamu bisa ngelihat gini, coba lihat dong di situ ada apa, yang nggak bisa gitu, karena
ya nggak tahu, gua nggak tahu di situ ada apaan gitu kan. Cuman Spontan itu tuh. spontan. Kalau Ketika- disengaja emang nggak bisa gitu ya. Iya, nggak bisa disengaja kayak itu di situ ada apa, ada apa gitu, tolong liatin dong. Nggak bisa gitu, lo nggak bisa ngeliat di situ ada apa, kecuali kayak katanya ketika makhluk tahu kita itu punya kemampuan atau sensitif, nah dia tuh lebih ngedeketin orang-orang yang sensitif gitu. Ketika kadang kan ada yang maaf ya meninggal tabrakan atau apa, Penasaran kayak gitu. Nah, ya kayak gitu, kayak mereka tuh pengen minta tolong Pesen gitu. ngasih pesen kayak. Ya jadi apa alternatifnya tuh lewat si orang yang sensitif ini gitu. Jadi kebanyakan kenapa ngeliat gitu ya, mungkin apa yang aku alamin juga kayak gitu. Tapi emang pernah juga kayak gitu. Kayak kan kalau misalnya sensitifnya kan cuma pada lihat-lihat doang kan. Pernah nggak ada lewat dipesenin lewat Mimpi gitu misalnya. mimpi kayak gitu. Jadi masuk ke mimpi gitu. Dipesen nih misalnya dia mati karena apa kayak gitu. Pernah nggak? Kalau nitip pesan enggak, tapi kalau didatengin Pernah. ya Nitip pesen juga kayak gitu. enggak terus pesan Tip tapi GoFood nih, tip GoFood. Bisa aja. Malu. lagi sakral-sakralnya masih bisa ini ya. Iya, orang lagi ini ya, orang lagi deg-degan ini. Oh, lanjut di mimpi gimana lagi mimpi kalau di Biar mimpi? nggak tegang ya suasananya. Jadi ceritanya tuh waktu itu malam aku tuh habis pulang dari pokoknya main lah gitu. Iya, iya. Malam udah ngikutin ternyata aku juga udah ngerasa ini apa nih gitu. Kok perasaan aku nggak enak ketika pulang dari situ sampai rumah tidur nah nggak enak kan, kok perasaan nggak enak dari tadi, kenapa gitu kan. Jam 12 malam ternyata saudara aku bangun Jam 12 malam ya, itu. bangun katanya mau ke air gitu. Ketika ngelihat ke kamar aku, dia tuh gak tahu bayangan atau apa, gak tahu dia halusinasi atau apa, gara-gara dia ngantuk atau apa, kayak ngelihat ada cewek duduk di samping aku. Terep bukan sih kalau semua ketindihan bukan sih bisa kalau kayak Bukan gitu? itu. Bukan itu mah, Ah, bukan. beda lagi cerita. Gitu. Buat kayak yang nempelnya mungkin bisa pergi lagi, udah bisa atau Nggak bisa. Aku mimpiin ada cewek datang ke mimpi aku. Itu yang Susah sih kalau kayak gitu. Bukan ada sih, lebih ya, saudara lah intinya. yang maksudnya yang awan bingung itu kayak kan Kak Ani sendiri udah tahu kayak ngerasa gak enak tuh pulang main tuh, itu tuh maksudnya nggak bisa dihandle sama diri sendiri buat kayak yang nempelnya mungkin bisa pergi lagi, nggak bisa atau Nggak bisa. tuh kayak gini tuh. Iya, benar ya. ngeganggu berarti juga sih, ganggu banget. Ganggu banget, Ganggu ganggu banget. banget. Karena begitu paling kayak gue takut gitu, istighfar gini. Sampai sekarang juga masih kayak gitu. Masih Terus kayak perasaannya kayak gimana? berat banget. Gimana ada orang yang percaya enggak juga kan, nanti kalau misalnya orang yang nggak percaya nanti kita bisa dikira Halu. apa gitu, halu Nah, atau apa sering gitu. itu aku pernah ada di posisi Ganggu banget. ganggu banget karena banyak orang-orang kayak iya aku pengen ngeliat gini gimana sih rasanya, dan itu menurut aku konyol. Konyol gue Kalau misalnya nanti lagi kumpul, anjir gitu kan. lagian kalau diceritain juga kan ada orang yang percaya enggak juga kan, Pasti. Terus mereka diem kan, terus lanjut. bisa dikira Halu. apa gitu, halu Nah, atau apa sering gitu. itu aku pernah ada di posisi itu kan, halu mah halu gitu kan. Nah itu tuh kayak lagi ngumpul gitu Bang. Iya. Terus spontan melihat gitu ada, terus Kak Ani bilang gitu, Iya. Ngeri juga. Ngeri. Lagi kumpul kayak gini. tapi kalau misalnya gitu lebih tertutup gitu, ngerasa kayak ngebatin nggak sih kalau kayak gitu? Iya. Apaan Terus sih? mereka diem kan, terus lanjut apa lu serius? Tapi ada yang nggak percaya juga, dan ketika itu aku sih lebih lebih tertutup, kayak nggak pernah cerita lagi sama orang lain. Tahu aja. Iya, cukup tahu aja gitu. Ketika aku ngeliat ya udah diem aja deh, nggak usah kasih tahu ke siapa-siapa gitu. Tapi kalau misalnya gitu, Ada lah ya teman yang ngerasa kayak ngebatin nggak sih kalau kayak gitu? suka adat itu kan banyak temen. Kayak
nggak buat jadi tertutup gitu, kayak coba terbuka Cerita. Nah, tapi susah nemu orang yang benar-benar bisa ngertiin kita yang posisinya kita tuh kayak gini. Berarti beruntung banget ya datang ke Mistis Channel ini. Oh iya Bisa dong. cerita kayak gitu, sedikitnya agak lega kayak gitu ya. Ada lah ya teman yang tahu gitu, makanya suka ada gitu kan, banyak teman-teman aku kan ceritain horor dong. Ih lu gila kan? Itu sama aja kita tuh ngundang. Pemahamnya kita. Kalau Mi asa aneh ya. Gimana tuh kan? Yang cerita ke temen katanya, terus teman kan dari bilang katanya ceritain horor dong. Iya, ceritain horor dong. Oh, gila. Kenapa? Kamu tahu nggak sih? Setiap kita nyeritain kayak gitu, itu tuh sama aja kita tuh ngundang. Kata nih si Alama seserian banget. Mereka ada, makanya sering kan kita ketika cerita nih Merinding. nah ya. merinding kok gini-gini. Nah itu tuh biasanya mereka ada. Oh, biasanya bukan kedinginan gitu. Kedinginan. Merinding tau gak sih kayak bulu kuda ya? Iya. bukan pak. Kata nih si Alama seserian banget. 2 menit deh, sama closing kan 5 menit, ngobrol 3 menit. Dan pengalaman aku ketika pertama kali aku lihat itu yang kata aku yang hitam itu ternyata ada kelanjutannya. Ada partnya. Ada part 2-nya ya. Mungkin ya percaya nggak percaya bisa nolong juga kan. Bukan part 2 sih, tapi aku tuh nggak sadar karena sebelumnya aku tuh pernah lihat. Tapi bisa nggak sih teh aku request kayak gitu? Kalau misalnya ada ketemu kayak gitu, bisa diajak ngobrol, takut apa? Diajak ngobrol. Mau apa gitu kasarnya? Kamu apa sih kayak gitu? Bisa. Bisa gitu, siapa tahu. Baik, jadi pertemuan kita belum selesai. Katanya masih ada utang teman-teman. Nanti kita undang lagi buat kesini, datang lagi kesini. Soalnya ceritanya masih panjang banget ya. Mungkin nanti juga bisa kayak di share buat si Kak Hani, kan tadi katanya tertutup gitu, sekarang cara nge-handle-nya gimana, ntar mungkin bisa di share di part 2-nya. Siapa tahu juga teman-teman mau ada yang kayak Teh Hani ikut podcast juga kayak gini, cerita pengalaman horornya, bisa komen juga. Terus jangan lupa di subscribe juga yang belum subscribe ya. Terus di Share. like, share juga. Oke. Kembali lagi. Nah, nanti berjumpa lagi di part 2 Iya, betul. di The Mistis Channel podcast katanya serem. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, Like, share and comment. dan comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.